Tapi kan Smash dulu juga lumayan rame yang pakai kan. Smash yang biru enggak? Oh iya. Yang biru enggak? Yang 2 warna rame. Yang 2 warna yang fairing hitam. Oh iya. Itu rame. Dan lu masih ada itu motornya? Nggak sempet koleksi sih, jual lagi aja. Berhasil untung tapi waktu itu? Alhamdulillah. Serius? Rugi. Mohon maaf nih, yang bermaksiat tahu itu salah. Oh iya. Dia nggak butuh digituin, dia cuma butuh kayak Dirangkul. ngobrol lah. Udah pasti makanya kawan. gue bilang Udah salah, pasti. punya tagline, dirangkul bukan dipukul. Oh iya, Oke. Gitu. Gue berangkat berapa hari kemudian gue belanja banyak kan, gue pakai di rumah. Pakai di rumah 5 dimensi, ode gue. Itu terakhir kali ode. Ode pertama 2000. Jadi bukan cuma ode sekali ya? Iya. Yang terakhirnya itu parah banget. 5 dimensi parah banget sampai gue ngeliat, gue gak tahu ya. Kalau menurut pandangan gue itu adalah sosok malaikat, dan gue buka kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali mengatakan bahwa malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa itu mendatangi kita sehari lebih daripada 70 kali. Di mata gue itu malaikat. Sampai gue ngeliat malaikat dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Saya yang buka, maka habis itu akan Rangga yang bertanya. Selamat datang di RC Video, di sesi Bicara. Kita bincang bersama Ustadz Alfi. Bicara bincang bersama. Udah sesimpel itu aja sih. Tadinya bincang roda 2. Kenapa berdua? Ya itu dia, karena kan kita menyangkut tentang permotoran. Salah lo. Kenapa roda 2? Karena imam di depan, bukan samping. Jadi buat kalian perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang pasangan naik motor, itu berarti dia lagi latihan. Latihan jadi imam. Gitu. Dan buat para wanita di luar sana, berarti kalian tepat memilih pasangan. Kalau pasangan anak bikers ya. Karena dia pemimpin di depan. Thank you banget Ustaz Alfi, hari ini luar biasa. Thank you banget. Ini sebuah wejangan yang luar biasa ya, kita nggak bisa dapat di tempat-tempat lain. Lanjut kamu. Kayaknya seneng ngobrol. Lanjut. Lo ngoceh. Kita lumayan ikrip lah. Iya. Tapi biar kalian lebih ikrip, mungkin kalian bisa ngobrol. Nah, jadi Apa nih, Kak? nggak enak. Apa nih? Jadi, Ustadz Alfi. Tato bagus tuh. Sama dong kita kan. Gue mana? Nggak ada. Nggak ada begini. Coba Di sini ada. Nah, kita mulai dari sana gimana? Oh. Boleh. Hukumnya apa, Tas? Orang bertato, Tas. Oke, yang pertama gue harus disclaimer dulu bahwa ini gue sudah terjadi sekitar 20 tahun lalu. 20 tahun yang lalu? Iya. Berarti lu nato pas SMP? Enggak dong, Iya dong, 14 tahun? 14, 2010, berapa tahun? 2010 tuh baru 15 tahun yang lalu. Itu maksudnya. 15 tahun lalu. Betul. SMA berarti? 20 kuliah. Apa sih lu? Pas kuliah kan 20 tahun. 2010 tuh kan zaman kuliah. 15 tahun yang lalu. Oh iya, kuliah. Nah, Dia memang lulusan arsitek, jadi ilmu matematika emang rada Enggak harus oke lah. Oke lah. oke lah. Acceptable aja. Bisa tebel. Jadi gue nato dulu itu di usia gue masih muda dan dalam ketidaktahuan gue. Oh. Kalau hukum tato dari segi agama Islam, agama lu? Katolik gua. Sama gue, Katolik. Kalau di Muslim itu ada beberapa dosa. Oke. Dosa yang pertama adalah menyakiti diri sendiri. Ya kan? Sakit dong. Ya, betul. Yang kedua, mengubah pemberian zat yang maha segalanya. Kalau di Muslim Allah Ta'ala. Kemudian menambahkan apa yang tidak ada. Kan tadi nggak ada. Baru tambahin. Oh, berarti selain itu oplas-oplas itu juga. Nah, Sulam alis pun. kalau oplas, sulam alis, Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah Allah melaknat orang-orang yang mencukur alis atau sulam alis atau mentato alis. Oh, Gitu. Tapi ada ulama berpendapat kalau suaminya yang minta untuk mempercantik istri, silakan.
Oh. Jadi sebenarnya harus seizin. beda-beda ya. Iya. Mam, Ada yang apa namanya pendapat seperti ini begitu. kalau gitu gimana Tat? Ya tinggal lo. Dalam nih aja lama-lama nih. Iya. Ini gua kalau ngomong gini bisa dalam banget ya. Bahaya nih. Karena memang sempet mau Iya, ini ya. enggak, apa, bukan, enggak. Mau mencari tahu tentang agama-agama Betul, lain. betul, Dalami betul. kan. Gue aja pelajari kok agama lain. Itu dia. Emang perlu mau jadi mana tahu ke depan lu juga bisa jadi pastor gitu kan. Bisa memilih mana yang baik untuk diri sendiri. Yes. Iya. Gitu ya. Tapi kenapa kita mengundang beliau? Karena Tanpa banyak yang diketahui loh. Tanpa banyak orang tahu bahwa dia tuh sebenarnya ini ya pecinta selancar. Pecinta roda 2. gue pecinta yoyo. Yo Si yo. Marhaban ya Aslaman. Encet. Lu ternyata bikersnya lumayan ya. Apa tuh? Lu ternyata sebagai seorang pemotor tuh lumayan akut ya, lumayan dalam. Dalam Udah lama? Lu motor udah udah lama? 2000 kalau menyukai motor itu dari SMP. Dari SMP. Heeh. Udah lama dong. Wah, gua aja Dari SMP zaman legenda. bebek dong. Iya. Astrea, apa? Honda kan? Iya, Honda. Legenda 1 apa legenda 2 nih? Satu. Wah, lebih lawas lagi. Satu. Emang ada 2 ya? Ada 2, legenda 2 gua punya. Yang terakhir tuh contohnya legenda ular putih. Iya. Pai Sucen. Legenda Pakistan gitu kan. Ular putih benar. Kebetulan seumur jadi ngerti lah ya. Kalian Paham nggak amat lihat lah ya. Nggak lihat kan? Nggak Google dilihat aja tahu. lah ya, Pak Sucen ya. Google aja lah. Dia pasti nggak tahu. Nah. Dan apa lagi? Dari zaman legenda gue beli Smash karena gue liat Smash itu Si Gesit dan Irit kan pastinya. Itu Smash ya, bukan Shogun ya? Itu sebenarnya si Gesit Kalau Irit. Shogun tuh yang Shogun bertitit brem gitu. Oke lah. Kemudian pertama Smash ya, Smash lah. Suzuki Smash. Dulu ada ini acara Kuis kan. Kuis kan. Iya benar. Iya. Ini Smash. Ini Smash yang Morgan masih di situ dulu. Hah? Morgan sama Bisma masih di situ. udah enggak itu Udah beda itu kan Smash. Sekarang lagi rame badminton kan. Iya benar. Gue tuh udah mau nah, ya lanjut. Emang harus tahan sih gini. Emang harus gini-gini nih. Kalau nggak ntar abis sendiri nih udah 10 menit nih Iya, ngalor ngidul. Smash, kenapa gue suka Smash? Karena gue rasa dia akan discontinue. Ini rare nih pertama. Oh, oke. Karena mata gue tuh kan ngeliatnya, ini motor akan rame gak ya? Oh, yang rame bukan ini, tapi yang ini. Yang gak rame gue beli. Oh, masa sih di umur segitu lu udah bisa main segitunya? Iya. Kan dulu zaman dulu teknologi sosmed gak ada. Kan gue ngeliat motor plus. Motor Plus. Tabloid Motor Plus. Iya. Tapi kan Smash dulu juga lumayan rame yang pakai kan. Smash yang biru enggak. Oh iya. Yang biru enggak, yang 2 warna rame. Yang 2 warna yang fairing hitam. Oh iya. Itu rame. Dan lu masih ada itu motornya? Smash udah gak ada. Udah nggak ada. Udah gak ada. Akhirnya lu koleksi, lu jual lagi. Gua nggak sempet koleksi sih, jual lagi aja. Berhasil untung tapi waktu itu. Alhamdulillah. Serius? Rugi. Apapun itu disyukuri kan. Iya dong. Karena kan hidup adalah perjalanan. Oh, hebat. Wah, terus itu udah bisa mikir. Iya loh, gue juga kayak Lu zaman udah dulu dewasa kayaknya. sebelum waktunya kayaknya deh. Nah, banyak orang bilang gitu deh, Beb. Banyak bilang gitu bahwa gue. Jangan yang terakhir jangan, kan nggak enak sama. Oke, Beb. Kamu jangan cemburu dong. Ternyata gitu. Jadi gue tuh dari umur segitu udah ngeliat, wah ini motor kayaknya akan jarang nih gitu kan. Terus abis dari Smash gue ganti Thunder 125. Wah, lemot sih. itu kenapa Thunder 125 yang lu pilih sih? Karena Kenapa 2,5? harapan gue punya Moge dulunya. Motor laki lah ya, motor VTEC. Motor laki. Gila. Oke. SMP gue punya tuh. SMP. Bentar. Berarti lu udah mikirin Smash itu akan mahal di waktu lu SMP. Iya. Kenapa lu nggak mikirin tuh NSR SP gitu tuh yang bakal mahal? Terlalu umum. Wow. NSR SP jarang bang. Ini soalnya gue lebih ke zaman umur kita segitu ya. Lebih Racer ke. tuh mahal cuy. Ya sih zaman dulu juga mahal ya. Itu lu udah beli sendiri atau sama orang Beli tua? sendiri. Ditransfer duit sama nyokap. Iya. Oh. Iya. Iya. Gue ke dealer. Tapi kan lu Maksudnya maksudnya SMP, wah, aneh nih. Gue SMP sih nggak ngerti apa-apa sih.
kayak zaman dulu kayaknya SMP ya udah sedikasihnya aja kan gitu kan. Gue milih. Gue milih. Dulu apa Suzuki yang ada fairing? Apa? FXR? Bukan, zaman itu FXR? iya, FXR ya? FXR. RGR. RGR Shogun dulu ada kan? 2 tak tuh RGR Shogun. Kakul. Iya. Ini ngomongin Suzuki kan? Iya. Iya, Kakul. Ya. Nah, yang gue pilih itu cuma Smash. Keren lu. Otentik kalau menurut gue. Gua sih jelas akan milihnya Kakul. gue Enggak. RGR sih. RGR. Atau FXR lah mungkin. Karena begini pasti. Iya betul. Cocok buat bonceng. Enggak. Gue gak ngeliat situ. Gue ngeliat old school dari dulu. Unik sih. Lu ngeliat itu nanti pas lu kuliah kan kalau nggak salah ya? Enggak. Gue lupa deh. Oke. Smash biru. Lu enggak? Smash Coba ya, biru. gue cari. Sambil ngobrol sama Radar. Apa? Velgnya jari. 2000. 2006 kayaknya deh. Enggak dong. Enggak dong. 2000. Suzuki Smash. Lu enggak Temen gue udah punya 2009 waktu itu gue ini dia udah make. 2000. Berarti harusnya 2005 ada. 2005. Warna biru putih. Biru doang, full biru. Oke. Lanjut. Akhirnya gue beli itu motor, gue ganti Thunder. Habis Thunder, gue pakai yang paling gue suka, Mio. Yang sekarang lagi rame nih. Iya, lagi digoreng. Lagi digoreng lagi nih. Lagi digoreng. Masih punya lu, tapi lu udah gak berat beli Mio dong sekarang dong. Nah, ini dia nih. Ini mulai Gue mulai kena nih. Gue itu di kasih sama Ustadz kan, ada Ustadz gue senior almarhum. Dia bilang, lu udah berapa lama gak ngeluar zakat? Gue diem ya. Wah, zakat gue lama banget, gue pernah bayar, gue bilang. Sorry, zakat ini sumbangan kan? Zakat ini kayak lu di Katolik 10%. Itu Kristen. Kristen. Kalau Katolik apa kolekte? Kolektor tapi Kolektor. iya. Kolekte. Tapi itu setiap dia itu diberikan siklasnya setiap kali misal lah lagi dalam Berapa persen? Nggak ada. Oh, kelasnya. Oh. Nah, kalau misal di Kristen kan 10%. Kalau di Islam 2,5% zakatnya kan. Nah, zakat ini ada banyak. Zakat harta, zakat penghasilan, zakat tahunan. Nah, setiap zakat ini dalam Islam itu ada 4 mazhab. Oke. Oh, di Imam Syafi'i hanya mengambil nggak perlu tuh zakat penghasilan, zakat kendaraan nggak perlu, zakat barang yang terpakai nggak perlu. Oh. Nah, si Ustadz ini bilang itu perlu, kata gitu. Dihitung lah segala macam. Akhirnya dibilang ini, udah Mio lo kasih ke Ustadz itu aja. Langsung ditembak di tempat. Iya. Serius. Dan gue nggak banyak mikir, ya udah kasih aja gitu. Tapi lu gak kasih sama kuncinya kan? Motor aja nih. Motor ya, iya. Sama kunci T. STNK gue pegang. Tapi gue pegang. Jadi kalau ini bisa lapor kehilangan kan? Gimana? Ini pak kunci itu dipatahin. NPPK STNK di saya. Bener juga, maling ya. Wah. Nah itulah, gue kasih semua ya. Gue rada takut sih ngomong-ngomong, gue takut di twist gitu. Enggak. Tadi waktu dipotong di twist kayak kena nih satu nih. Enggak dong, RC Motogares the best. Selalu mensupport saya. Touring kemarin. Modelnya gue kemarin tuh, Yok. Nggak jadi. Enggak, yang di gue touring. Oh iya itu jadi. Lu tuh sayang banget cuma nggak jadi, gue tuh butuh gitu. Six pack gue kan. Itu terus lu dengan jambang Wolverine lu itu. Itu tuh perpaduan proper banget. Kenapa Wolverine? Jambang Wolf. Proper banget terus juga Kenapa kan. Wolverine sih? Ya gitu dong juga udah. Kalau lu ada lomba mirip-miripan sama Wolverine juga Wolverine kalah gue rasa. Kan mirip dia. Kan mirip dia. Ya benar-benar. Gitu. Gue pertama kali tahu lu tuh dari podcast Mas. Kok bisa? Iya, gue juga. Karena gue mendengar kita berdua mendengar podcast Mas. Nah, kalian mendengar gak yang versi Ramadan? Showcase Mas. Ya Iya. justru. Oh yang sekarang? Yang sekarang. Enggak. Yang pertama kali. Dengerin deh. Seru Dijamin. Bener. Tapi emang makin tahun makin. Iya betul. Asli. Iya. Kocak kayak gitu. Makin aneh. Kemarin di Bikers Dakwah, podcast Mas datang ngisi. Isinya apakah ilmu agama? Ya pasti. Ya. Tidak. Pasti tidak. Yang tadi itu siapa ya? Datang mereka kan. Darto, Enggok, Omes.
Surya enggak? Surya sibuk. Lagi sibuk. Duniawi. Gimana ya cara gue mengundang mereka sini juga ya? Pengen dah. Ntar gue bilang, Mang, Momes, Darto, Ngok, Surya, Iya. lu sehat ya? Semoga sehat-sehat selalu gitu. Nah, biker dakwah tuh apa sih? Biker Sawah. Biker Sawah. Ini tapi kalau disingkat gini agak Agak rancu ini ya. kayak Iya loh. bar gitu. Kayak Mas beda ya. Kalau yang Kalau segitu. Jadi, oke, gue track back dulu ya. Iya. Ini pasti karena kecintaan lu sama motoran juga dong. Pasti dong, Iya kan? pasti. Karena podcast masku belum selesai padahal. Tar dulu. apa kesana? Enggak, gue tuh dulu cukup terkesima sama suaranya sih. Bener-bener, wah ini orang pasti laki banget deh. Iya. Ternyata bener. Gimana? Bener. Laki banget. Eh. Jadi suara, suara lu kan pasti membuat cewek-cewek kalau ditelepon lo, hai kamu lagi di mana kayak. Halo. Coba ya anggap aja gue ini lah kita baru kenal gitu. Dia tuh saingannya tau gak siapa? Siapa? Korigor. Ah benar. Suara lu sama Korigor mirip. Emang ya? Iya. Berat-berat. Jangan lu katak beradik. Kakak beradik. Aduh, kakak beradik. Wah gue kalau dengar suara lu sih meleleh sih. Takut. Ini keringetan soalnya keringet. Mana? Sambil main senyum-senyum. Ya, gue terkesima sama suara lu sih. Dengan Kenapa sama suara gua? Kenapa tuh tiba gitu? Wah, ini suaranya begini kenapa? Karena lu bandinginnya sama suara 4 orang ini kan, cempreng semua. Oh, iya bener juga. Nggok, Darto, Surya, Bener, Omes, bener, suaranya bener. cempreng semua. Paling berat. Omes. Omes. Paling berat. Iya. Iya. Tapi udah dengar suara lu. Tat. Apa ya? Panggilan deh kalau Pipi gitu. Apa gue? Bagaimana? TTU. Nah, TTU tanya-tanya Ustaz. Itu berkesan banget sih. Assalamualaikum. Karena di zaman itu belum lagi Covid kan, dan lu nggak Iya. ngapa-ngapain, lu cuma dengerin podcast atau Yes. YouTube. Itu oke. Betul. Kita lanjutkan ke BD. BD, Bikers Dakwah. BD adalah singkatan Bikers Dakwah. Nah, kenapa ada BD? Karena ada kebutuhan. 5 enggak dong. Bukan beda yang itu. Beda. Maksudnya kebutuhan untuk memfasilitasi. Ikut pinggang mah? Butuh ikut pinggang. Nanti ada obrolan ke arah sana juga karena gue dengar juga. Oh iya. Iya. Katanya dulu pernah. Iya, Bikers dakwah dulu. Jadi, Enggak gitu. nah, Mati asik gitu kan. Mulutnya ini. Iya, mulai granjem. parah lu lah. Ini kan hanya untuk mengingatkan bahwa jangan. Jangan Iya. seperti itu, tidak baik. Guys, saya pernah berada di posisi itu, dan buat kalian yang masih di sana, jangan berpikir akan selamat melewati momen-momen tersebut. Siapa tahu ketika lagi menggunakannya, nyawa kita diambil oleh Sang Maha Kuasa. Aduh. Iya sih betul. Ya kan? Betul banget. Jadi BD ini gue pengen lebih manfaat kepada orang banyak, terutama ke teman-teman anak motor, anak jalanan, anak pang. Buat apa? Buat mereka ngingetin doang bahwa bre, gue gak nyalahin lo begitu, walaupun lo tau tuh salah. Tapi pesan gue, jangan pernah putus balik sama siapa yang nyiptain lo. Oke. Kenapa? Dulu gue lagi nokip nih. Nokip ya. Ya buat kalian yang nggak tahu, nokip atau tokipan itu artinya minum ya. Bahasa tua buat nokip. Nokip itu minum, tokipan itu minumannya ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, buat translate aja. Untung kita sebelah jadi ngerti ya. Tapi tokipannya apa maksudnya? Gue tuh top mir. Oh, Tommy Piring. Tommy Piring. Topi miring. Iya topi. Topi miring sama vodka. Oh, Keras. Iya. ball gap kan? Ball gap kan? Jangan, betul gepeng. Keringat banget lagi. Bahaya nih. Iya gitu. Terus gue nokip, datanglah orang bilang mau gue itu haram, lu masuk neraka. Wah, gue lagi giting mabok gitu, gue cari lah ini mana lah. Gitu. Iya. Artinya apa? Mohon maaf nih, yang bermaksiat tahu itu salah. Oh iya. Dia nggak butuh digituin, dia cuma butuh kayak
Dirangkul. Ngobrol lah. Ada apa sih makanya kawan? gue bikin Ada apa masalah. sih? Punya tagline, dirangkul bukan dipukul. Oh iya, masih ada tuh. Oke. Gitu. Jadi lo sebenarnya bikin bikers dakwah ini untuk apa ya? Bukan mengayomi. Menyebarkan lah. Mengayomi, bukan mengayomi. Tepatnya lebih ke Merangkul aja sih. teman-teman. Nah itu biasanya mereka yang datang atau lo yang cari atau gimana sih? Masih gue cari juga. Oh lo yang nyari juga masih lo yang nyari. Ngobrol, gimana ngobrol, ada masalah apa, Traumanya ini. apa, gitu. Dia kadang-kadang gini, orang pakai alkohol, narkoba itu ada sebab pasti. Either itu kalau alkohol itu mungkin kebiasaan dari keluarga. Bokapnya, nyokapnya ngajak minum bareng, oh ini lo merah kok gitu. Oke. Terus kalau narkoba berarti apa? Kalau narkoba dia yang terbesar ya Pergaulan. pasti. Pergaulan itu adalah efek kedua. Efek pertama dia tidak menemukan rumahnya di dalam rumah sendiri. Benar. Iya. Sehingga kenapa? Orang tuanya sibuk, orang tuanya nggak peduli sama dia, orang tuanya nggak care, nggak nanya. Anak zaman sekarang, walaupun ini terlihat tidak penting ya, tapi gue rasa ini penting banget. Ketika orang tua nanya, gimana sekolah kamu? Belajar apa tadi? Iya. Ada kepedulian. Iya. Orang butuh afeksi. Iya. juga sih. Yes. Keren nih. Gue bisa kali udah mulai jadi Mario Teguh. Dia yang menjadi Kenapa Mario Teguh lu? Kenapa Mario Teguh sih? Kenapa sih? Aduh, Aduh. agak belok. Gue kayaknya belum makan deh. Lu puasa ya? Belum nggak sih. Oh. Harusnya puasa kan? Makan aja nggak apa? Harusnya puasa kan? Saya lagi pantang sih. Harusnya Oh, iya. puasa bahkan. Ini kan lagi mau pasca. Ayo pasca. Lu harus puasa lu. Di Katolik puasa sehari 24 jam ya? 24 jam. 24 jam. Makan berat sekali. Minum boleh. Minum boleh. Minum boleh? Air putih tapi. Iya, Tapi nggak boleh apa-apa. makan daging. Ya, gue tahu tuh. Gak boleh. 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 Kan tergantung Jadi- pantangannya. Lu apa yang paling lu suka? Misalkan lu gua tiap hari harus makan daging sapi, gua doyan banget. Itu yang lu pantangin. Iya. Mencoba melawan nafsu lu. nafsu. Iya, nafsu. Keren. Tapi harus minumnya wine kalau nggak salah ya. Tidak dong. Anggur merah. Ini kan mengubah air menjadi wine. Jadi anggur. Oh, Jadi anggur. ini karomahnya. Iya. Mukjizat Nabi. Gua dosa nggak ya begini? Iya, Gua nggak ngerti amat lagi. Takut gua ngomong juga. Gitu. Tetap ngeri. Lalu dulu terjerumus segimana jauhnya tak? Dalam banget gua nggak. ya Serius? Allah. Sampai jual keramik, Jual handphone sampai ya. jual rice cooker gitu yang masih ada Wah. nasinya. Karena gue ngekos gak punya. Gue ngekos gue gak punya. Jual handphone ya. Handphone orang lagi. 3315. Oh 3315. Anjir Warna biru. 3315. Hijau. Hijau. Kalau biru 3310. 3315 tuh yang Iya, biru kipetnya udah rada bulat. Ya, kan? iya. Gue tau 3330 lagi yang titanium kayak Titanium titanium. 330, 3310 mirip tuh. Iya. Ya, jadi sejauh apa? Ini malah ngomongin. Ini gampang banget ke distract loh. Gue lihat ya. Ini orang Gampang nih. parah menarik Nokia. Iya. Yang logonya begini kan. Iya. Connecting. Connecting people. Parah nih. Gue jauh banget dari make jual overdosis. Ode. Jual juga. Apa? Wah. Dia tuh dari make jualan sampai ode. Sampai OD. Oh, tapi lu pas OD bener-bener sampai rumah sakit. Nah, bokap kan pernah di farmasi. Oh. Waktu Farmasi. Di farmasi. Enggak maksudnya ini ada. Maksudnya lu juga menipu bokap lu berarti? Enggak. Bukan, maksudnya bokapnya kerja di farmasi jadi Ya kan minta obat. penanganannya. Minta obat maksudnya. Enggak. Gue gak minta obat lah, udah gampar gue deh. Jadi bokap waktu itu nggak tahu. Enggak. Oh, bagus. Bokap gue waktu kesini, gue lagi... Hai. Iya. Gigs gue. Jadi di rumah kontrakan yang lama tuh, ada satu ruangan, emang buat begitu sama kerja. Jadi kita tuh pakai obat buat kerja. Pakai Oke. narkoba. Kalau boleh tahu Iya, dulu Pak. kerjanya? Desain. Oh desain. Oke. Desain apa segala macam. Terus waktu gue lagi
skap tuh Nah. di ruangan, bokap otok. Vi, ngapain? Gue rame-rame tuh sama saudara gue. Semprot baygon, di spray apa? Pewangi ruangan tuh, ruangan, bakar bulu, buka pintu. Ya, asap semua deh. Iya pak, lagi kerja. Oh iya, dah, itu pintu. Balik bokap Medan, telepon gue. Berhentilah bakar kambing tuh kata dia. Dia tahu ya baunya beda ya. Berhentilah bakar kambing tuh kata dia. Kau ini istirahat, jangan bakar kambing. Kau kena bala nanti. Ya, gue diem tuh. Bodo amat kan, bodo amat. Terus satu hari kan dulu gue punya pitbull. Ya. Pitbull gue titipin ke temen gue di Kampung Ambon. Nah, Buat jadi apa ya? fighter gitu. Bukan, jaga sabu. Hah? Jaga bedanya. Jaganya. Keren juga nih background lu. Terus Jauhnya nyemplungnya jauh banget tuh. Nah, jadi kan gue tuh orangnya gak bisa bohong sama orang tua. Gak bisa gue. Terus gue nelfon bokap. Evi, gue di mana? Di rumah. Mau kemana nih kata bokap kan? Mau ke Kampung Ambon bah. Oh, ngapain? Ngeliat Jibo. Oh, ngeliat Jibo. Iya. Hati-hati motor ketuker. Gue gitu. Hati-hati motor ketuker sabu. Iya. Dia udah kasih kode-kode. Ngasih kode dia. Ngasih kode. Nah ini nyambung sama motor Suzuki Smash. Enggak. Bukan yang sebenarnya. Enggak. Itu udah lewat. Udah lewat lagi. Udah Mio. Udah Mio. Udah Mio. Oke. Nah, Terus. gue berangkat berapa hari kemudian gue belanja banyak kan. Gue pakai di rumah. Pakai di rumah 5 dimensi. Ode gue. Itu terakhir kali Ode. Ode pertama 2000. Jadi bukan cuma Ode sekali ya. Iya. 2008 Ode pertama. 2008 2009. What? Yang terakhirnya tuh parah banget. 5 dimensi parah banget sampai gue ngeliat. Gue gak tahu ya. Kalau menurut pandangan gue itu adalah sosok malaikat, dan gue buka kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali mengatakan bahwa malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa itu mendatangi kita sehari lebih daripada 70 kali. Di mata gue itu malaikat. Sampai gue ngeliat malaikat dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Kata orang ini dongeng, mohon maaf, gue yang nonton, gue yang ngeliat, gue yang nyaksiin, gue yang ngelihat dia ada hilang, bukan halu gue. Dan itu jam 11 sampai jam 6 lu bener di kamar, nggak ada Di yang kamar tahu, nggak ada yang tahu. karena udah posisi gue udah ode segala macem, gue kepala gue dalam kloset, ada kaki biru dari jempol sampai lutut, jadi nggak berasa. Sampai gue bilang ambil golok potong lagi gue, udah mau gitu gue. Gilingan ye. Wah, kalau boleh tahu bentuk yang lu lihat tuh apa sih? Masih inget nggak? Masih ingat. Bentuknya apa? Jadi sampai asbes ini cuma segini beliau doang. Hitam bersayap belakangnya. Gue kayak, wah mati nih. Jadi sampai jam 11 sampai jam 6 lu cuma ngeliat itu muncul, ada hilang, hilang. Iya. Jadi dia seakan kayak seperti yang di kitab lu tadi lu bilang dia datang dan timbul selama 70 kali bla 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 itu. Yes. Itu Ji. Benerin Ji. Oh saya. Kurang Nah, seperti itu. Iya, kurang lo itu ya ngelem. Diginiin kalau sayang. Enggak dia gitu, gitu dia. Kok lu jangan seuzon dia gini. Langsung dari sini kan. Apa lu babak pertama ya? Mau pakai mic aja? Iya gitu. Terus pada akhirnya gara-gara itu lu Berubah? Enggak dong. halus anak muda. Rumah gue digerebek Yang di Medan. di sini. Di sini. Rumah gue digerebek di sini, yang ketangkap adalah gitaris band zaman dulu. Ya gitaris band 2010-an lah. Kita tahu. Kami tahu. Siapa? Enggak, gue nanya. Kami tahu nggak kira-kira? Tahu. Bandnya terkenal soalnya. Kenal. Wah. Boleh ditebak atau enggak? Bebas selalu. Kasih clue dong. Jadi main. Ini kan kayak gini. Vokalisnya perempuan.
Iya. Oh. Dia gitarisnya. Oke. Itu lagi di tempat lu? Momoporo. Gue bukan dong. Ada Mimipri. Ada Mimipri. Ini Momoporo. Aduh. Ya, gue tinggal bareng sama dia. Dan kalian Lu parah lu deh. Momopri. Bukan sama kita gitaris ya? Iya, gue nggak tahu namanya tapi iya oke. Ya, sama gitaris gue tinggal bareng serumah. Emang udah tinggal bareng udah lama berarti ya emang. Emang membiasakan. kita ngontrak bareng-bareng. Beda ya Together buat itu lo tuh iya. emang ya. Living together oke. Iya. Nggak apa-apa ya Ox gathering. Lebih Tinggal bareng. karena sekampung ya, gue jamak ya. Gue campak bibir lu. Lu pada arah kemana nih? Gue udah tahu nih arahnya kemana nih. Gitu. Karena dari Sumatera nih ngumpul nih. Ya ngumpul betul. Gitu. Karena lu juga tinggal bareng 6 orang kan? Iya. Ini kontrakan kan? Gue 5 kan? orang. Terus 4. Ceweknya 4. Jangan lain. Nah, maksudnya di kontrakan yang lain kan lu nggak tahu. Kontrakan sebelah. Kontrakan sebelah 2. Dia tahu. Oke, dia lagi. Enggak. Oh, Gile, segala macam. Gua itu punya kosan, ada kosan gue di dekat rumah. Ada kosan. Jadi pagi-pagi tuh ditelepon gue sama dia, lihat rumah ada yang macem-macem nih, bla 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 bla. Gue samperin, kayak emang cepu kali ya. Dia kayak, gue mau ganja nih, mana ini. Terus, iya. Kok amat? Si Nggak rapi main tuh. bukan nggak rapi, mabuknya udah over. Akhirnya gue piting, kata siapa lu, gue bilang, gue gak kenal lu siapa. Gue temennya ini, gue telepon dia, bener begini. Iya temen gue, bawa masuk ke rumah, goblok banget ya gue bilang. Bawa masuk ke rumah, gue dorong, gue kunci dari luar. Gue taruh di bawah batu, kuncinya gue jalan syuting. Oh udah syuting waktu itu ya? Udah syuting dari 2007 gue syuting. Nah, ADC waktu itu nggak? enggak, ada sih. Oke. Tenang ya dia. Iya dia tuh senang gitu. Seneng dia gitu. Nah, abis itu gue syuting. Kebetulan cuma 2 scene gue. Sebentar, balik cepat. Wih. Set. Wah ini pulang gue main skate enak nih. Oke. Gue main skate, gue ke rumah bakar lagi. Gue jalan. Oke, sip. Pulang gue set, nyampe kosan. Drummernya ngomong. Kau dari mana? Syuting lu. Kenapa? Rumah kau di polis lain. Hah? Kenapa? Tadi siang rumah kau digerebek. Isinya si orang itu. Orang itu ama gitaris. Jadi memang orang yang kayaknya mungkin sengaja jadi decoy-nya ya. Iya. Ke rumah supaya nanti pas lu bareng-bareng mungkin Diangkut. Jadi di rumah itu yang keangkut ada 4 orang total. Tuhan sayang sama lu ya. Nah, pas Itu lu gue syuting? Iya gue syuting. Ternyata warga bilang pas gue jalan mobil-mobil para polisi-polisi itu udah papasan sama gue. Iya. Gue kayak ya Allah baik banget sama gue ya. Gue diam. Akhirnya gue masih belum juga. Gue belanja ke Biak. Nah, itu setelah proses yang itu sudah beres, Iya. sudah masuk semua, lu tetap jalan. Iya, gue bilang ke Biak, gue pengen nanya diri, pengen tahu kenapa sih gue gitu. Apa sih gue cari? Gue belanja di Biak dengan banyak drama. Ini mobil gue, tahu sih. Ini perempatan ya? Di polisi nih. Mobil gue Jazz. Mobil mantan gue sih. Terus, Ya. Ingat nggak? ya inget. Namanya siapa kalau boleh tahu? Jangan dong. Nih gue jalan nih kan, habis belanja. Ini perempatan, polisi depan tahu gue. Gue pasang lampu jauh, lu taruh obat di dalam dashboard. Terus gue jalan, lampu merah, doi jalan juga nih, polisi berhenti. Yang kiri jalan kan, kiri jalan. Pas ada mobil box gede gitu, gue pepet, gue puter balik. Nah di sebelah mobil box itu ada mobil Jazz yang sama kayak gue. Doi mundur, gue puter balik, gak kelihatan gue puter baliknya. Iya dikejar doi. Anjir. Enggak, lu sih kayak TV-TV lu. Asli. Kayak FTV ya?
Keren. Nah gue mikir ini kayak Allah baik banget sama gue. Baik kali banget. dua kali Rumah ya. digerebek gue aman. Gue OD 2 kali aman. Terus kemudian mau tangkap polisi gue selamat. Terus gue malamnya juga malam Idul Adha 20. 13 20 mah baru dong. baru banget parah nih mau berubah nih Itu Iron Man. Iya. Suka penggiringan-penggiringan gitu. Iya. 2013. Wah, itu gue baru lulus. Tahun selalu. Gue baru lulus. Ya, oke. akhirnya gitu kan gue hilang dari situ gue ke tempat tato Nah, Kemang studi waxbox namanya. oh Baxbox. Nah gue di situ kan dekat masjid tuh. Ya. Gue seberang main gitar, minum sambil mengkonsumsi apa yang gue beli tadi. Ini masih barang yang sama gak sih? Beda, Oh beda. Oke. lebih ke kimia kalau ini. Oh, Habis itu, etanol. Terus? iya etil. Itu dia. Ketawa-ketawa. Tahu. Kalau temen Ceritain gitu gue ya. baca di kaskus itu kan ada pengalaman orang pakai etil. Oh iya macam-macam. Info dong kan. Iya iya iya. Udah bisa kan? Iya iya. Terus akhirnya udah deh tuh. Gue ngeliat orang takbiran, gila orang takbiran gue begini. Wah mati gue jelek banget pasti nih. Pasti kebakar, angus badan gue. Gue buka kan BB kan zaman dulu kan BlackBerry udah bisa googling ya. Iya. Iya. Google mati senyum. Gue buka ada orang bre mati tuh begini. Langsung gue pengen gue cari informasi dia. Ini orang kenapa? Dia meninggal seorang menghafal Al-Quran, meninggal ketika melahirkan anaknya. Oh perempuan ini. Perempuan. Gue bilang, gue pengen mati kayak dia. Langsung gue ngomong itu, malam itu gue balik langsung ke rumah, gue tidur gini. Dengan harapan ya. In case. In case. In case. Gak tahu kan? Iya, betul. Iya kan? Gue cobain nih. In case. Bangun. Pohon terpuyuh. Iya. Gue mikir, terus senyumnya di mana ya? Nyari, kok bisa ada senyum? Sementara roh dia udah gak ada. Ya. Akhirnya gue pelajarin, oh yang membuat seorang tersenyum dari hati itu adalah ketenangan jiwa. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu. Dalam diri itu ada segumpal darah. Itu apa? Hati. Kalau itu benar, benar semuanya. Oke. Dari situlah gue mau mencoba belajar agama Islam, tapi belum tahu kemana. Ah. Akhirnya syuting lah gue filmnya UJ. Oke. Jalan dulu. Nomor UJ. Filmnya UJ. Terus dari situ dapetin ilmu banyak. Gue memilih untuk stop, bener-bener berhenti. Akhirnya singkat cerita gue mondok keluar. Oh, pesantren. Ya di Yaman. Oh di Yaman. Yaman. Cencet. Janjan. Marhaban ya Rastaman. Oh, lu belajar di Yaman berarti. Iya. Belajar agama di sana. Ya Berapa lama? 2 jam. Oh wah. Online juga itu kalau nggak salah ya. Sambil nunggu transit gitu. Ya, gue pernah dengerin ceritanya nih. Nah, Itu belum ketemu bini lu kan? udah. Oh itu udah ya? Udah. Cerita dia ketemu bininya sih seru sih. Tapi gue gak tau deh boleh cerita atau enggak. Boleh. Nanti kalau enggak gue ceritain. Boleh, boleh, Kayak gitu boleh. dong, ada orangnya. Boleh. Lu di Yaman berarti 2013 2017. 17 Sampai Oh, 17. cukup lama dong dari lu stop 2013 sampai 15. Nah, kan nikah dulu tuh sebelumnya. Oh, Nah, iya. kita ke nikah. Ya. Oke. Boleh, habis itu baru kita ke Yaman ya. Iya. Iya. Cek tiket coba. Nggak, jauh. Nggak usah. Bisa googling ya. Gue nikah bini gue tuh. Ini sih gak ada hubungan, sorry ya, ini gak ada hubungan sama motor, tapi buat gue ceritanya dia menarik. Seru. Karena- Atau jadi pelajaran ya buat temen-temen. Iya. Dia sebelumnya punya pacar juga. Itu usah diomongin itu. Oh. Ya udah ngomongin deh.
Gue hampir panik tadi mau gue. Jadi gue ketemu bini gue itu di film. Pemain, dua-duanya pemain. Iya, dia bantuin kan. Nah, gue ketemu dia tuh gak ada salaman, gak ada apa-apa. Gue cuma liat, ih lucu nih gitu. Nah, Salat maghrib lah. Salat maghrib. mau aku imamin gak gitu? Enggak. Oh enggak. Ketemu dia mau sholat, gue lagi mau sholat. Doi datang. Mau bareng gak? Gue gituin. Iya. Gue jadi imam. Satu kru tuh, mau dong diimamin. Nah, kelar nih. Tapi saat itu lu belum mendekatkan diri ke agama banget kan? Udah mulai? Udah mulai. Oke, makanya lu berani untuk Iya. ngajak sholat bareng. Terus udah gitu, setelah gue imamin segala macam, gue nggak minta kenalan sama dia, gue nggak minta nomor telepon dia. Singkat cerita, di akhir film, di hari terakhir syuting itu, semua orang minta foto sama gue, kecuali dia. Kayak makin lah penasaran ya nggak sih? Iya. Penasaran gue. Gue bilang, lo gak mau, semua orang minta foto sama gue, lo gak mau minta foto sama gue? Lu nanya gitu? Iya. Beneran? Iya. Dengan ada bercanda dong. Enggak. Serius gue. Semua orang minta foto sama gue, lo gak mau minta foto sama gue? Biar sekalian gue bilang. Dia hanya kru atau dia sebenarnya pemain filmnya juga? Dia main film jadi adik ipar gue. Oh. Cuman itu cikal bakal. basically dia itu manajer sama hijab stylist. Oh, oke. Oke. Gitu. Basically ya. Dia tuh dulu mantan bidan. Oh, adik ipar lu di film itu? Iya. Kayak abis itu ada cerita ipar adalah maut. Ah, bukan. Wah, bagus. Tadi gua kesana cuma gua takut. Bener juga ya. Iya. Itu cikal bakal tadi gue bilang ke stop. Nah, akhirnya gue bilang, lo gak mau foto sama gue? Dia bilang, enggak katanya. Terus gue bilang gini, yaudah gue aja minta foto sama lo. Dia fotonya. Asli itu zaman dulu. Ini. Ya, itu enggak lu banget sih yang kanan sih. Ini gue. Udah coba sana lagi. Ini gue. Wah, keren lu. Ini gue. Emang facial hair itu bisa mengubah segalanya. Asli. Facial. Kok Akhirnya facial? lu yang minta foto. Iya. Gue juga pengen punya begituan. Bang. Iya. Gak ada aja. Akhirnya gue minta foto sama dia. Gue masih punya pacar kan. Gue setahun sama pacar gue. Tinggal bareng dulunya. Dan pada saat itu masih tinggal bareng. Gue bilang sama dia, besok mana? Gue bilang. Nggak ada, makan siang ya? Gue bilang. Di mana? Tempat lo di mana? Di Kalibata. Itu di bawahnya aja. Gue bilang. Makan siang di sana. Kalibata City. Iya. Tahu banget dari situ ya. Iya kan gue tinggal di situ kan Pangadegan. Oh iya. Di Pangadegan. Akhirnya gue nyamperin. Makan siang gitu. Gue ngomong. Lo udah punya pacar belum? Gue bilang kan. Baru putus kemarin 7 tahun. Oh lama juga ya. Disitulah. Belum, ntar lu. Ya. Dia nanya, lo udah punya pacar belum? Udah, gue bilang. Kata dia, terus lo ngapain kesini? Betul. Betul. Terus dia nanya, pacaran lu mana? Di kosan. Respon dia. Berubah, bukan statis. Bukan, oh gitu. Iya. Tapi gue mau nanya sama lo, gue bilang. Lo pengen, lo gak punya pacar nih, gue bilang. Gue pengen nanya sama lo. Mau gak lo? Nikah yuk, gue. Yang ada di pikiran lu apa sih? Saat lu mengucapkan kata-kata itu, melontarkan pertanyaan itu kepada seorang cewek di saat pacar lu nongol di kok. Dan baru ketemu hari itu lagi. Iya. Yang kedua. Dan baru ketemu lagi hari itu. Jadi selama syuting gue itu sholat istiqoroh. Oke. Yang keluar tuh kenapa dia terus. Iya. Oke. Dan hati gue tuh, dia nih kayaknya gitu. Cuman lu tuh kayak monyet aja ya. Iya. Gak mau ngelepas dahan belakang kalau ada Iya. depannya belum dapat. Gitu. Dan sama Misalkan pengalaman. Lanjut. sama pacar gue itu kan mantan gue. Hubungan makin berjarak gitu kan. Terus kayak gue bilang sama dia, nikah yuk, gue bilang. Hah? Dan gini gue, aduh kocak lagi deh. Tahu jawabannya apa? Kapan? Kapan gitu? Nanya kapan? Minggu depan lah ya. Gue kira
Apaan sih? Gila lu ya. Adek ipar gue, adek dia kan. Bilang, Mbak, cari tahu dulu dia siapa. Cari tahu dulu siapa. Emang maunya kapan? Gue bilang, Asal sebut lagi nih. asal sebut. Asal sebut. Bulan Mei. Yaudah bulan Mei aku ketemu orang tua gue. Itu Mantap. saat itu bulan apa? April. Lah sebulan dong. Keren sih lo emang hidup lo. Enroll bro. Sebulan. Habis itu udah selesai. Gue ketemu orang tua dia. Gue kira bakal ditolak karena tatoan kan. Terus Tapi tato lu cuma segitu doang kan? Ada. Masa udah dulu pakai lekbong gak sih? Ketemu mertua, enggak dong. Enggak dong. pakai vest. Enggak. Legbong, sepatu, celana skinny, sepatu Vans. Swag. Om, apa kabar om? Iya, wassalam. Gila. Gitu. Diterima ternyata. Singkat cerita, mertua gue bilang, ibu lebih suka orang yang apa adanya. Gak masalah ada tato. Ya, oh makasih bu, gue buka lah geram dari tadi bu, gue bilang. Oh, lu pakai lengan panjang waktu itu? Iya, pakai jaket gue. Iya, udah gitu aja kata dia. Terus gimana rencananya mau nikah kapan?